Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kanzaira Sauzani Lantari Umbri yang pada kesempatan ini bertindak sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah. Hadirin yang saya hormati, bayangkan Anda tinggal di daerah rawan bencana, di tempat menjadi sumber kehidupan Anda, tempat keluarga Anda tumbuh, dan tempat Anda membangun masa depan. Kemudian, negara hadir dengan dua pilihan, memindahkan Anda dari tempat tersebut atau memastikan Anda tetap hidup dengan aman di sana. Maka pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini adalah apakah solusi terbaik adalah menjauh dari risiko atau mengelola risiko tersebut secara tepat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi, dan kami sebagai pihak pemerintah dengan tegas mendukung mosi ini. Untuk memahami posisi kami, kita perlu melihat realitas yang ada. Sebagai negara yang tidak pernah lepas dari ancaman bencana, Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain membangun sistem yang mampu hidup berdampingan dengan risiko tersebut. Namun dalam praktiknya, negara masih cenderung mengambil jalan pintas melalui relokasi. Pendekatan ini terlihat sederhana, tapi justru menyederhanakan masalah yang kompleks. Negara bertindak setelah bencana terjadi, bukan sebelum risiko dikendalikan. Akibatnya, relokasi sering gagal secara fungsional. Masyarakat kembali ke daerah asal karena kebutuhan ekonomi, tempat baru tidak sesuai, dan negara harus mengeluarkan biaya berulang kali tanpa hasil yang berkelanjutan. Di titik ini, jelas bahwa pendekatan yang ada saat ini belum menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas batasan dalam perdebatan ini. Mitigasi bencana adalah upaya sistematis negara untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur, teknologi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Sementara itu, relokasi adalah kebijakan pemindahan permanen masyarakat dari daerah rawan bencana ke wilayah lain sebagai solusi utama untuk menghindari risiko tersebut. Dengan demikian, fokus perdebatan ini adalah penentuan prioritas, bukan penghapusan salah satu kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, kami menawarkan model kebijakan di mana negara memprioritaskan mitigasi sebagai strategi utama, sementara relokasi tetap tersedia sebagai langkah terakhir dalam kondisi ekstrim. Dengan pendekatan ini, negara beralih dari pola reaktif menjadi preventif, dari solusi jangka pendek menuju solusi jangka panjang. Selanjutnya saya akan beralih pada argumen pertama. Hadirin sekalian, alasan pertama kami adalah bahwa mitigasi bekerja pada level paling mendasar, yaitu mengelola risiko itu sendiri, bukan sekedar menghindarinya. Dalam konteks kebijakan publik, solusi yang efektif adalah solusi yang mampu memutus siklus masalah. Mitigasi melakukan hal tersebut. Ketika negara membangun infrastruktur tahan bencana, itu berarti risiko kerusakan berkurang secara langsung. Ketika sistem peringatan dini dibangun, itu berarti korban jiwa dapat ditekan bahkan sebelum bencana terjadi. Ketika masyarakat dilatih untuk siap menghadapi bencana, mereka tidak lagi menjadi korban pasif, tetapi menjadi aktor yang tangguh. Di sisi lain, relokasi tidak menyentuh akar persoalan tersebut. Relokasi hanya memindahkan manusia dari satu titik ke titik lainnya tanpa memastikan bahwa risiko benar-benar hilang. Bahkan dalam banyak kasus, wilayah tetap memiliki potensi bencana yang berbeda. Akibatnya, negara terjebak dalam siklus yang tidak pernah selesai, memindahkan, menghadapi risiko baru, lalu memindahkan kembali. Lebih jauh lagi, relokasi menciptakan ketergantungan pada intervensi negara secara terus-menerus, sementara mitigasi justru membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko. Dengan demikian, mitigasi adalah solusi struktural yang menyelesaikan masalah dari akarnya, sedangkan relokasi hanyalah solusi sementara yang tidak memutus siklus risiko. Argumen kedua, yakni alasan kedua kami adalah bahwa mitigasi jauh lebih mampu menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Relokasi sering dipandang sebagai solusi teknis, padahal dampaknya sangat multidimensional. Ketika masyarakat dipindahkan, mereka kehilangan akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini bergantung pada lokasi, seperti lahan pertanian, akses laut, atau jaringan ekonomi lokal. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan jaringan sosial yang selama ini menjadi sistem pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, komunitas yang terpisah justru mengalami konflik sosial, kesulitan adaptasi, hingga penurunan kualitas hidup. Dari sisi psikologis, relokasi juga menciptakan rasa keterasingan dan kehilangan identitas, karena manusia tidak hanya terikat pada tempat secara fisik, tapi juga secara emosional dan budaya. Sebaliknya, mitigasi memungkinkan masyarakat untuk tetap berada dalam ekosistem yang mereka pahami. Mereka tetap bisa bekerja, tetap memiliki jaringan sosial, dan tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Lebih dari itu, mitigasi menciptakan stabilitas jangka panjang. Ketika masyarakat merasa aman dan tidak terancam kehilangan tempat hidupnya, mereka dapat berkembang secara ekonomi dan sosial tanpa gangguan yang besar.
Oleh karena itu, mitigasi tidak hanya melindungi masyarakat dari bencana, tapi juga melindungi kualitas hidup manusia itu secara utuh. Nah, kami memahami bahwa pihak lawan mungkin akan berargumen bahwa relokasi lebih aman karena menjauhkan masyarakat dari bahaya. Namun argumen ini mengasumsikan bahwa risiko dapat sepenuhnya dihilangkan dengan perpindahan lokasi yang pada kenyataannya tidak selalu benar. Tanpa mitigasi, masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan, bahkan di tempat baru sekalipun. Selain itu, faktor ekonomi seringkali mendorong mereka untuk kembali ke daerah asal, sehingga relokasi menjadi tidak efektif. Dengan demikian, relokasi tanpa mitigasi hanya menciptakan rasa aman yang semu dan tidak berkelanjutan. Dari seluruh penjelasan tersebut, jelas bahwa pilihan antara mitigasi dan relokasi bukan sekadar pilihan kebijakan, tapi juga pilihan antara solusi jangka panjang dan juga jangka pendek. Kami tidak menolak relokasi, tetapi kami menolak menjadikannya sebagai prioritas utama karena tidak menyelesaikan masalah secara fundamental. Hadirin yang saya hormati, negara yang kuat bukanlah negara yang memindahkan rakyatnya dari risiko, tetapi negara yang mampu memastikan bahwa rakyatnya tetap aman dalam menghadapi risiko tersebut. Maka dari itu, Dewan ini percaya bahwa mitigasi bencana harus diprioritaskan dibandingkan relokasi. Terima kasih.